Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, semangat selalu. Kali ini saya coba membagikan sedikit pengalaman saya dalam hal multimedia yang biasa saya gunakan untuk di event. Kali ini saya coba untuk berbagi informasi pengalaman, mungkin siapa tahu berguna untuk tenaga pendidik, sekolah, instansi atau sebagainya, di mana memang saat ini banyak kegiatan yang biasanya kita lakukan secara off air, kita lakukan secara online. Nah, apa yang saya buat kali ini ditujukan untuk sarana pendidikan bagi tenaga pendidik atau sekolah kepada para siswa-siswinya yang berada di rumah, di mana mungkin belakangan ini siswa-siswi hampir 2 bulan terakhir sedang di rumah dan melakukan kegiatan belajar online. Dan saya pun selaku orang tua mengikuti hal tersebut, belajar dari pengalaman saya belakangan melihat anak-anak dengan metode belajar yang saya rasa mungkin di beberapa sekolah masih terkendala dari sisi penyiarannya. Berikut saya berbagi informasi pengalaman, siapa tahu bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, yang saya kerjakan kali ini adalah fasilitasi dan metode pengajaran daring atau online siswa-siswi melalui aplikasi multimedia berbasis platform Zoom dan Vmix. Yang kita tahu platform Zoom ini memang sudah sangat viral belakangan ini digunakan untuk meeting, untuk seminar dan yang lain-lainnya. Kali ini saya coba kombinasikan dengan aplikasi Vmix, di mana aplikasi ini adalah sebuah platform untuk mengolah data input dari berbagai macam sumber, baik kamera, video data, presentasi dan lainnya yang kita jadikan satu. Baik, saya akan memulai saja presentasi saya sebelum nanti kita lanjutkan ke demonya. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Oke. Kita sangat sadar bahwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali sekolah-sekolah yang meliburkan siswa-siswinya, mungkin hampir semuanya. Dan beberapa sekolah yang memiliki fasilitas saya rasa sudah cukup aman untuk siswa-siswinya bersekolah dari rumah. Tetapi banyak saya rasa dari sekolah-sekolah yang saat ini pelajaran online-nya masih dilakukan secara seadanya. Mungkin saya bisa katakan seperti itu karena saya sendiri pun mengalami setiap pagi anak saya belajar dari TVRI. Sebenarnya bisa kita lakukan jika ada support, jika ada peralatan yang memang memiliki standarisasi untuk penyiaran. Nah, belajar online ini memang bukan yang kita mau, ya kan. Anak-anak juga di rumah cepat bosan, semangatnya juga sedikit kendor pada saat mereka harus memperhatikan belajar online, yang dimana kadang-kadang belajar online ini apa yang disampaikan dengan penyampaiannya terkendala oleh koneksi, mungkin kadang-kadang dengan platform yang digunakan, dengan anak-anak yang juga kurang tahu cara menggunakannya. Nah, di sini kita mau coba berbagi sedikit pengalaman, siapa tahu dengan adanya platform ini yang kita modifikasi bisa lebih membuat semangat anak-anak untuk belajar nantinya. Ini ada fakta berita yang kita baca belakangan ya, keluhan siswa belajar online karena corona, dari mulai boros kuota hingga tensi naik orang tua, ya itu memang betul seperti yang saya alami juga. Yang lainnya adalah kendala belajar online bagi siswa saat pandemi ini juga benar-benar sesuatu yang sulit buat orang tua, saya rasa ya. Di sela-sela harus bekerja, harus mengurus rumah dan lainnya, sementara harus membantu anak mengerjakan tugas. Nah, ini coba nanti kita satu-satu kita coba buat metodenya, dari mulai penyiarannya dulu agar lebih tertata, agar lebih mudah nanti diterima oleh guru dan para siswa-siswi. Yang pasti tujuan dari apa yang saya kerjakan ini adalah memberikan kemudahan bagi para tenaga pendidik
guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran. Yang lainnya adalah menjadikan tenaga pengajar lebih dekat dengan siswi untuk tatap muka karena dengan adanya aplikasi Zoom yang sudah kita modifikasi nantinya. Yang lainnya adalah memudahkan tenaga pendidik dalam mengontrol proses belajar siswa-siswi yang berada di rumah. Manfaatnya yang pasti dari sisi tenaga pengajar, dari aplikasi ini kita bisa buat berbagai macam metode. Yang pertama, kita bisa buat live secara langsung guru untuk memberikan pelajaran, atau kita menggunakan taping, di mana taping video ini kita bisa record dulu dan kita bisa siarkan, baik siarkannya secara live atau kita bisa langsung upload di YouTube. Nah, di mana manfaat kenapa kita harus menggunakan YouTube, ya nanti itu akan ada manfaatnya tersendiri bagi siswa dan orang tua di rumahnya. Oke. Nah, sedangkan untuk siswa dan orang tua, dengan adanya aplikasi ini yang sudah kita modifikasi, saya rasa orang tua dan atau anak-anak bisa lebih dengan mudah menyimak materi pelajaran yang diberikan, serta dengan adanya tayangan ulang pada YouTube channel, memudahkan orang tua untuk menyimak pelajaran yang disampaikan oleh gurunya yang sebelumnya sudah direcord atau live recording yang sudah di streaming, yang akan kita simpan ke dalam salah satu YouTube channel sekolah itu, di mana orang tua tinggal mencari saja nantinya recordingnya dan bisa menyimak atau mengerjakan soal yang diberikan. Nah, yang diharapkan lainnya adalah penerima manfaatnya adalah dengan adanya kelas online ini, kami harapkan adanya standarisasi penyampaian materi itu lebih menyenangkan dengan adanya gambar, PowerPoint, video dan sebagainya. Ini memberikan kemudahan anak-anak juga untuk berinteraksi dengan gurunya. Tidak hanya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, tidak hanya memberikan PR untuk dikerjakan, tapi saya rasa anak-anak juga perlu interaksi dengan gurunya, walaupun tidak setiap hari, tapi paling enggak ini wajib dilakukan. Karena apa? Untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar di rumah. Kesimpulannya adalah, dari apa yang kita akan lihat ini, saya harapkan bisa menjadikan kegiatan belajar mengajar selama COVID belum berlalu lebih cermat, mudah dan efisien. Dan kita harapkan belajar online jadi lebih mudah. Yang dibutuhkan tentu saja ada beberapa peralatan, diantaranya adalah aplikasi sendiri, aplikasi platform Vmix dan Zoom, dan nanti juga ada Google Classroom mungkin untuk bisa tempat mengumpulkan tugas-tugas yang telah dibuat, tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa bisa nanti diupload di Google Classroom, dan ini juga saya rasa sudah digunakan oleh sekolah-sekolah ya untuk Google Classroom ini sendiri. Nah, untuk peralatannya sendiri pun memang ada beberapa peralatan yang harus disiapkan untuk bisa membuat standarisasi penyiaran metode belajar online ini. Nah, ini adalah aplikasi platform yang saya gunakan, itu adalah Vmix. Ini ada Zoom berbayar dan ada yang versi free-nya. Versi free-nya ini Zoom meeting ini hanya sekitar 45 menit, jadi setelah 45 menit bisa harus login ulang kembali dan begitu seterusnya. Tapi dengan metode berbayar ini ada beberapa pilihan dengan jumlah kuota mulai dari 100 orang, 100 peserta, 500 dan seterusnya, dan ini memang berlaku untuk 1 bulan. Nah, ini nanti tinggal kita serahkan ke pihak sekolah kebijakannya, apakah mau berlangganan atau misalkan mau pakai yang versi free-nya. Itu. Nah, untuk YouTube live streaming ini menjadi opsi untuk recording live streaming. Bisa kita lakukan secara live streaming, bisa kita lakukan secara recording. Recording dimana nantinya baru kita upload ke dalam YouTube channelnya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya anak-anak bisa menyimak day by day, tanggal per tanggal atau soal per soal yang disampaikan oleh gurunya. Nah, yang berikutnya adalah Google Classroom, di mana Google Classroom ini fungsinya hanya untuk
tempat media untuk pengumpulan tugas masing-masing kelas dari tiap sekolah yang nantinya akan dibentuk folder-folder di mana siswa-siswi ini dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan mata pelajaran dan penugasan yang diberikan oleh wali kelas atau gurunya pada saat hari itu. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih banyak tentang Google Classroom karena saya rasa belakangan ini juga guru-guru atau sekolah-sekolah juga sudah menggunakan fasilitas ini. Saya akan lebih fokus ke platform Zoom dan Vmix-nya untuk pengolahan datanya agar lebih bisa diterima oleh siswa-siswi di sekolah nantinya, seperti itu. Nah, inilah yang harus dibuat di sekolah. Kita ini ilustrasi saja, ada 2 studio. Ini contoh sederhana, kita akan buat studio mini di sekolah dengan peralatan yang nantinya harus memiliki standar dan saya rasa juga tidak terlalu mahal untuk dibuat satu studio di sekolah, di mana studio ini mungkin bisa dipakai secara bergantian dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Seperti misalkan saya berikan contoh, semisal kelas 1 digunakan dari jam 8 sampai jam 9, kelas 2 jam 9 sampai jam 10, kelas 3 dari jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya. Atau bisa kita melakukan typing dulu, di mana typing ini akan mempersingkat waktu siarnya, misalkan setengah jam untuk kelas 1, setengah jam untuk kelas 2. Ya nanti tinggal pengaturan dari pihak sekolah dan kebijakannya mau seperti apa. Yang kami harapkan sebenarnya jadi dari sisi orang tua pun ada tatap muka yang benar-benar memiliki standarisasi antara guru dan siswa. Yang kami harapkan bisa sebagai sarana pemberi motivasi dan semangat. Nah, karena itu kita perlu adanya sarana ini. Saya rasa untuk membuat studio mini dalam kelas ini pun tidak terlalu memakan biaya yang tinggi. Dan ini kita bisa diskusikan nanti terkait dengan biaya dan lain-lainnya. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan studio mini yang saya ilustrasikan. Di antaranya ada 1 unit PC, 1 unit personal komputer yang harus lumayan tinggi speknya karena dari sinilah pengolahan Vmix dan streaming akan dilakukan. Ada laptop untuk account Zoom-nya, di mana siswa-siswi nantinya ini akan bertemu di satu account Zoom ini dan nantinya akan ditransfer ke dalam platform Vmix untuk diolah. Yang lainnya adalah kita memerlukan video kamera, USB kamera standar pun bisa, kamera model-model, webcam juga bisa. Kita memerlukan beberapa speaker aktif yang nggak terlalu besar, kecil saja juga cukup. Ini hanya ilustrasi saja dan mungkin perlu monitor preview yang mungkin dari pihak sekolah ini sebenarnya udah ada semua alat-alatnya. Mungkin hanya perlu nanti penambahan beberapa piranti seperti capture card, ada sound card, ada digital pen pad. Nah, digital pen pad ini fungsinya untuk menulis seperti layaknya guru mengajar di papan tulis yang nantinya saya akan ilustrasikan seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya sendiri belajar online ini sangat mudah. Jadi dari tiap sekolah dan tiap kelas ini saya rasa setiap kelas ini punya grup WhatsApp untuk koordinasi, di mana invitation by Zoom meeting ini akan dikirim melalui grup WhatsApp, di mana akan bisa diatur jadwalnya. Pada saat kita akan mengatur jam 8, maka jam 8 itulah Zoom-nya akan aktif, akan terbuka untuk supaya siswa-siswi dapat masuk ke dalam aplikasi tersebut. Hanya dengan 1 klik mereka bisa masuk. Nanti admin yang akan melakukan proses admit atau proses membuka undangannya untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Setelah itu siswa bisa mengikuti tayangan dan ada beberapa pengaturan di mic dan video yang nanti mungkin kalau misalkan mereka sudah terbiasa, mereka sudah setiap hari menggunakan, saya rasa akan menjadi mudah. Mungkin di awal-awal perlu ada penyesuaian, tapi saya rasa mereka akan bisa karena nantinya akan terbiasa juga.
Yang lainnya adalah di sekolah kita tadi yang seperti saya jelaskan, ada mini studio di sekolah di mana tenaga pengajar, staf, ada operator juga di sini yang akan mengatur jadwal taping, syuting, guru-guru yang akan menyampaikan materi pelajaran. Nah, disinilah di sekolah inilah yang nanti akan semuanya ini berlangsung. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi flow belajar online yang kita gunakan. Jadi saya rasa juga sangat mudah bagi siswa-siswi nantinya untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit tampilan overlay sampel. Jadi nanti tampilan ini saja contoh tampilan yang saya buat. Dari contoh ini ada 3 frame, di mana frame-frame ini bisa kita fungsikan sebagai input video, input file, input foto dan sebagainya yang kita bisa atur di mana peletakannya. Nah, seperti contoh nih saya berikan di samping yang ada gambarnya, di kotak bagian atas itu sebagai informasi sekolahnya mereka, foto sekolahnya mereka, di bawah informasi gurunya yang sedang belajar, mau memberikan pelajaran. Nah, bisa dilampirkan pada frame ini. Nah, untuk di frame sebelahnya bisa juga nanti pelajaran yang berlangsung itu ada misalkan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran lainnya yang bisa kita berikan di awal waktu, atau mungkin video-video pesan untuk jaga kesehatan dan sebagainya, nanti akan coba kita demokan. Nah, ini adalah lampiran lainnya di mana ada seorang tenaga pendidik dan di sebelahnya adalah anak-anak yang sedang bersekolah. Nah, di sini artinya anak-anak akan fokus melihat gurunya sedang memberikan pelajaran dan gurunya pun melihat anak-anaknya yang sedang menyimak pelajaran. Nah, di sini juga kita lihat ada layar full. Ini bisa input berbagai macam data, mulai dari data video, PowerPoint, data Office, terus juga dari pen-pad digital yang bisa dituliskan untuk pelajaran matematika biasanya kita bisa fungsikan. Nah, dari semuanya ini kita bisa mengakses semuanya melalui laptop atau handphone. Nah, ini adalah ilustrasi tampilan untuk laptop dan untuk handphone. Mungkin akan ada sedikit penyesuaian dari ukuran frame-nya nanti ya, begitu di handphone sama di di laptop. Oke. Saya akan coba ke frame pertama. Itu seperti ini contohnya. Ini adalah satu frame input di mana frame ini kita bisa pakai sebagai misalkan video. Ini adalah salah satu contoh satu frame dengan menggunakan input video MP4 yang kita bisa setting sebelumnya. Jadi kita sebelum memulai pelajaran sekolah kita bisa putar lagu Indonesia Raya ini contohnya ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat pesan-pesan layanan masyarakat yang dikhususkan bagi siswa-siswi dan orang tua yang menyaksikan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kita bisa membuat beberapa iklan, himbauan untuk tetap jaga kesehatan dan sebagainya yang kita bisa sisipkan seperti contoh ini. Atau mungkin kita juga bisa memasukkan beberapa list lagu-lagu nasional ini sebagai materi pelajaran, sebagai kuesioner, sebagai games dan lainnya. Mungkin ini bisa diaplikasikan, jadi anak-anak cenderung akan melihat banyak nantinya materi yang nggak hanya monoton, tetapi mereka bisa menerima materi dalam bentuk visual, dalam bentuk animasi dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini juga seperti contoh satu frame untuk lagu-lagu atau segala macamnya yang kita bisa input yang berkaitan dengan pembelajaran online. Nah, ini adalah frame yang saya maksud, di mana frame ini adalah frame untuk data sekolah, misalkan contoh sekolahnya di bawahnya data gurunya. Nah, ini adalah frame yang sebelah kanan yang kita gunakan untuk metode pembelajaran atau
sesaat sebelum pelajaran kita bisa putar dulu video materi pelajaran yang nantinya akan dibahas oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Nah, ini adalah bentuk tampilan daripada layar Zoom, di mana saya sendiri di sini sebagai guru, misalkan sebagai pembicara. Karena ini saya belum aktifkan Zoom-nya, ini saya buat ilustrasi kurang lebih seperti inilah nanti, di mana ibu guru dan bapak guru bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya hanya dengan satu klik. Bapak ibu guru bisa menyampaikan materi seperti ini contohnya. Nah, ini bisa seperti matematika atau segala macamnya. Ini bisa diaplikasikan di sini di sampingnya ya. Atau misalkan bentuknya PowerPoint, bapak ibu guru juga bisa menyampaikan materi PowerPoint dari sisi frame yang sebelah kanan sini. Nah, ini bisa sangat variatif untuk digunakan seperti itu. Atau ada penyampaian materi yang seperti ini, pada saat gurunya menyampaikan bisa menggunakan pen untuk proses belajar hitung-hitungan atau sebagainya, yang nantinya mungkin anak-anak bisa menjadi interaktif. Misalkan untuk perkalian dituliskan gurunya, anak-anak siapa yang jawab. Ini kan akan membuat keceriaan tersendiri ya untuk anak-anak, walaupun di rumah masing-masing mereka bisa bareng-bareng untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu tadi beberapa overlay sampel frame yang dapat saya presentasikan. Nah, untuk tampilan dari file Vmix itu sendiri seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di mana di bawah sini adalah tampilan di mana frame-frame ini sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah tampilan frame standby yang ada di sebelah kiri saya, dan sebelah kanan ini adalah tampilan frame yang akan menjadi tayangan utamanya. Nah, seperti ini kira-kira tampilan Vmix-nya, dan gak usah khawatir setelah kita membuat presetnya, setelah kita membuat settingannya, kita akan save, dan begitu nanti dinyalakan lagi kita tinggal buka presetnya, akan tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin nanti yang perlu di input adalah materi-materinya. Nah, materi-materi, nah ini juga sangat mudah. Materi-materinya yang disampaikan juga nggak terlalu sulit untuk diinputnya, karena nanti juga akan ada sesi training saya rasa ya untuk proses ini. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bisa memberi manfaat buat sekolah-sekolah atau tenaga pengajar untuk bisa lebih fokus, untuk biar bisa lebih efisiensi waktu, dan anak-anak di rumah pun bisa lebih menerima dengan mudah apa yang disampaikan nantinya oleh Bapak Ibu guru. Dari saya itu aja. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.